suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah peristiwa yang diperingati dalam tahunnya, mengingatkan kita kembali apa kita ambil hikmah dari pelajaran peristiwa ini. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, yang mana Masjidil Aqsa pada saat sekarang ini ingin dirobohkan, ingin dihancurkan oleh Yahudi, yaitu Israel laknatullah. Mau dihancurkan sampai sekarang. Kita tidak sanggup berjuang medan jihad peperangan, kita hanya bisa berdoa untuk selamatkanlah kiblat kita yang pertama. Itulah Masjidil Aqsa. Selama ini kita hanya lihat di TV, di media, di koran, inilah Masjidil Aqsa. Kita belum pernah ke sana. Itulah mau dirobohkan, dihancurkan. Itu adalah kiblat kita, tempatnya Nabi Muhammad ketika waktu dulu Isra wal Mi'raj menuju, yaitu ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk menerima hukum Islam tentang sholat. Gimana cara sholat? Berapa sholat yang harus dikerjakan? Rukunnya berapa? Ini langsung dari Allah Nabi Muhammad ini, tanpa perantara dari mana, dari malaikat, tidak ada. Langsung dia menghadap kepada Allah. Itu waktu Isra dan Mi'raj. Inilah diperingati dalam setiap tahunnya, mengenang peristiwa ini. Apa isi kandungan dalam pelajaran Isra wal Mi'raj ini? Inilah kita petik pelajaran dari sini. Ya adik-adik sekalian, adik-adik, Isra wal Mi'raj apa dek? Siapa idola kita? Idola kita siapa? Adik baju merah, siapa idola kita? Kenapa? Siapa idola kita? Siapa? Tahu idola kita siapa? Kenal Nabi Muhammad? Nggak kenal? Itulah idola kita. Nabi Muhammad itu adalah sebagai qudwah, sebagai uswatun hasanah. Itulah Nabi Muhammad. Baru pernah saya mengisi pengajian, Bu, ya Isra wal Mi'raj itu pernah di tahun dulu. Kami pemain artis, pemain bola, Ustaz, pemain film sinetron, Ustaz. Itu idola kami. Maka inilah kita peringati dalam tahun ini supaya mengenang kembali siapakah Rasul, siapakah Nabi, supaya generasi kita paham dia ini siapa, Nabi Muhammad itu siapa. Jangan nanti kita Bu, Pak, saya tidak mau nyebut siapa kaumnya di sini, mungkin ada atau nggak ada, itu wallahu a'lam. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Siapa yang mengerjakannya kafir mereka, neraka tempatnya. Sikit-sikit mengkafirkan, kafirkan. Gak pernah diperingati di masa Rasulullah. Apa yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah, jangan dikerjakan. Menambah ibadah. Kafir mereka, neraka tempatnya. Seolah neraka ini udah dikontraknya. Saya ada berdebat nih orang-orang seperti ini. Bid'ah. Seolah-olah taubat hari Rabu, belajar hari Kamis, Jumat langsung jadi syekh. Merasa kajiannya paling hebat, ilmunya paling tinggi.
Namun kita peringati di Isra wal Mi'raj ini untuk apa? Mengulang kembali, mengenang kembali. Kalau tidak kita laksanakan Isra wal Mi'raj, tentu anak-anak kita tidak tahu siapakah idolanya, siapa nabi itu. Bisa akan hilang lambat laun. Mereka tidak akan mengenal berapa nabi kita, tak akan ingat mereka. Gimana sejarah Nabi kita, gimana akhlaknya, apa itu sidik, amanah, tabligh, patanah. Tentu ini akan hilang, akan lesap. Kalau tidak, kita peringati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di dalam Isra, peristiwa ini kita pakai secara logika atau dalil akli atau dalil nakli gimana? Ibaratkan semut, Bu ya. Semut. Apa kata semut? Halo? Kenal semut? Kenal? Tahu semut? Tahu? Oh, alhamdulillah gua tahu semut. Gimana modelnya? Semut. Semut atau? Ibaratkan semut ini, kemarin kami sudah pulang dari pematang kayu arang, yaitu Pondok Pesantren Teknologi Riau. Kami sudah melihat di situ semut ini membicarakan bahwa dia sudah pulang dari pesantren. Dari mana kau tahu, katanya. Ceritakannya dengan kawan-kawannya di Kapleri ini, Wirabima ini. Kami sudah pulang. Mana mungkin sejauh itu kau pulang dari pesantren teknologi, jauhnya dari kilometer berapa ini sampai ke kilometer 22. Tentu masuk akal enggak dalam pikiran kita? Dibilangnya seumpama beginilah, ibaratkan kata si semut. Dengan apa kau ke sana? Tentu ini akan jadi pertanyaan. Kalau kita pikirkan secara logika, nggak mungkin semut bisa ke sana. Jalanan pun gimana, Bu? Pak, ngesot-ngesot jalanan pun. Bisa nggak berapa hari dia nyampe ke sana? 1 hari nyampe ke 2 hari? Dari mana kamu bisa ke sana? Kami kemarin menumpang. Masuk kami ke tas Bapak Ahmad Yani waktu khutbah Jumat. Kemudian kami berjalan ke sana, mengendarai motornya. Siap itu dia di malam Senin dia kesini lagi. Kami naik kembali, numpang kami di tasnya. Begitulah dia itu diperjalankan. Seandainya kami berjalan kaki dari pematang kayu arang Simpang Beringin kemari, tentu kami berapa lama bisa kami tempuh perjalanan? Tentu kami diperjalankan oleh motor kami. Begitulah dia, Nabi Muhammad itu Isra diperjalankan oleh buruk seperti kuda. Naik langsung ke langit. Itulah kita ambil secara pikiran logika. Jangan kita seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Orang yang tidak percaya Isra wal Mi'raj sama seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Ada nggak percaya, Bu, Pak? Mudah-mudahan percaya di sini, ya. Orang-orang yang tidak percaya Isra wal Mi'raj sama seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Mana mungkin engkau wahai Muhammad, kata Abu Jahal Abu Lahab, ya diketawainnya, engkau bisa menembus 7 lapis langit, menghadap kepada Allah dalam waktu sekian, kemudian kembali lagi. Tidak masuk akal wahai Muhammad, tidak masuk rasional wahai Muhammad. Begitu cepat engkau. Ditertawain oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka ini apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Amanta bika bitasdik. Hanya kami bahwa mengetahui kamu dengan kebenaran. Maka pada waktu itu Abu Bakar yang percaya.
maka dijuluki digelar Abu Bakar As-Siddiq. Dia yang percaya bahwa itu mukjizat dan kelebihan Nabi Muhammad itu bisa sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu sampai ke langit ketujuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mulailah dia berperjalanan waktu pada masa itu, di masa kesedihannya. Siti Khadijah pun wafat. Pas di situ dia pun melanjutkan Isra wal Mi'raj, yaitu rute Mekah Yerusalem 7 lapis langit pulang pergi. Di langit pertama dia menghadaplah kepada Nabi Adam. Di langit kedua menghadaplah dia kepada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian di langit ketiga menghadaplah dia kepada Nabi Yusuf. Kemudian di langit keempat Nabi Muhammad menghadap kepada Nabi Idris. Kemudian di langit kelima dia menghadap kepada Nabi Harun. Kemudian di langit keenam menghadap kepada Nabi Musa. Kemudian di langit ketujuh menghadap kepada Nabi Ibrahim. Ini pelajaran untuk adik-adik nih ya. Di langit pertama menghadap kepada siapa dia? Ingat? Nabi Adam. Ini menghadap dia. Pelajaran untuk adik-adik kan? Ya, di pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Langsung dia menghadap kepada Allah, bahwa pada dahulunya sholat itu 50 waktu. Andaikan bayangkan pada saat sekarang ini kita sholat 50 waktu, Bu, Pak, sempatkah kita dengan bekerja? Bekerja sejam, sholat lagi. Bekerja setengah jam, sholat lagi. Bekerja lagi, sholat lagi. Sempat enggak? Tentu lebih banyak waktu kita beribadah. Maka apa kata Nabi Musa? Sampaikannya kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, apakah sanggup umatmu melaksanakan 50 waktu sholat di dunia ini? Kau minta kurang lagi, katanya. Akhirnya Nabi Muhammad menghadap lagi kepada Allah, dikurangi lagi sholat tersebut. Dikurangi. Apakah kamu yakin sudah dikurangi ini? Sudah 5 waktu, dikurangi lagi. Apakah sanggup hambamu, umatmu? Akhirnya insya Allah sanggup sampai di sini saja. Itulah turunnya sholat pada hari ini, sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Pertama sholat apa dia? Sholat subuh. Kemudian sholat zuhur. Kemudian sholat asar, maghrib, isya. Itulah turun pada itu Isra wal Mi'raj. Maka resmilah 5 waktu sehari semalam yang kita laksanakan sholat ini pada hari ini. Kalau ada yang nambah-nambah sholat, itu sesat tuh. Sekarang kan banyak aliran-aliran dia yang gak jelas, liberal, tidak cukup dengan apa, gak usah kita beribadah, cukup ingat aja Allah udah sah sholat kita. Itu akan khawatir kita di generasi-generasi kita ini. Itu yang kita waspadai, Bu. Maka kita ambil dari inti Isra wal Mi'raj ini adalah tujuan dalam hidup kita ini adalah beribadah kepada Allah, yaitu sholat. Kita tingkatkan sholat kita, hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, yaitu sholat, ibadah ritual. Ibadah kita langsung kepada Allah. Apabila kita ada suatu masalah, kita kembali kepada sholat. Maka sholat ini wajib hukumnya bagi kita. Apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan berdosa. Kedudukannya harus dikerjakan. Sesibuk apapun dalam hidup kita ini, sholat tetap harus dikerjakan. Tidak ada alasan. Kami ini sibuk bekerja, namun kita sering lalai, Bu, Pak ya.
apalagi acara pesta. Pernahkah kita merasakan kadang tinggal sholat? Pernah. Semua ada jalannya, rukhsah di dalam kitab usul fikih. Yang berat disedangkan, yang sedang ada jalannya, semua ada diringankan. Ketika kita dalam perjalanan, bisa sholatnya dikosor, diperpendek. Yang penting kita tetap sholat. Maka sholat ini adalah sebagai tiang agama. Masjid ini tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada tiang. Ini tiang. Tiang. Itulah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah daripada sifat keji dan sifat mungkar. Akan menghilangkan sifat-sifat kekejian dalam diri kita, kekejian, kemungkaran.